Oke teman-teman, nah nanti kita akan bahas apa yang menyebabkan kehidupan stuck. Sudah berupaya maksimal tapi kok nggak ada hasilnya, dan bagaimana mengubah realita. Nah siapa nih yang mau kita bahas itu? Coba dong absen aku gitu. Ya teman-teman, siapa yang kehidupannya masih stuck atau merasa stuck atau mungkin ngerasa capek ya, capek dengan kehidupan, capek dengan keadaan yang nggak berubah-berubah, atau mungkin sama kayak saya dulu, capek miskin ya, capek miskin, capek berkutat dengan masa lalu, dengan luka-luka, kepahitan masa lalu, dengan trauma-trauma dan lain sebagainya. Nah, siapa teman-teman di sini yang hidupnya stuck gitu ya, artinya sudah berusaha ganti pekerjaan, sudah berusaha nambah income, sudah belajar ini itu, tapi kok hidup saya stuck. Oke teman-teman, udah tahu ya judul yang hari ini mau dibahas. Dalam 1 jam ke depan bisa mulai disiapkan pertanyaannya nih. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan Mei bacakan dan Mei tanyakan juga ke Master Bimo. Nah, gimana Master, kita masuk ke topik? Aman. Oke. Nah Master, kenapa sih Master memilih tema ini dalam podcast kali ini? Ya, karena setiap orang pasti rindu akan perubahan. Kemudian setiap orang bisa jadi, atau mungkin beberapa orang merasa lelah dalam menjalani hidup. Jadi saya pengen berbagi, dulu saya juga lelah teman-teman. Bagaimana ya saya bisa lepas dari yang namanya jerat hutang. Saya itu hitung-hitung dari kerja sampai dengan bebas hutang itu ada 14 tahun. 14 tahun hidup di dalam cicilan, di dalam hutang, dalam jatuh tempo ya. Bahkan kalau dilihat dari grafik itu meningkat ya, bukan rezekinya meningkat, utangnya meningkat itu. Sampai di titik di mana wah ini kayaknya kalau jalan setahun lagi bakalan bahaya gitu. Karena apa? Ternyata yang grow, yang tumbuh itu hutangnya, bukan income-nya, bukan surplusnya. Gitu. Jadi income nambah dikit tapi utangnya lebih nambah lebih banyak, sehingga apa? Nggak ada surplus, nggak ada sisa. Gitu. Nah, itu yang mau saya bagikan buat teman-teman semua. Jadi beberapa teman-teman yang private dengan saya, mereka juga mengalami kerinduan yang namanya perubahan. Mas, aku tuh udah capek loh hidup kayak gini, hidup miskin, atau hidup terjerat hutang, atau hidup bermasalah terus dengan pasangan, hidup nggak happy dan lain sebagainya. Itu masih ada beberapa yang benar-benar stuck gitu loh. Jadi itulah salah satu dorongan kenapa di podcast perdana kita di bulan Ramadan ini membahas itu, supaya teman-teman setelah teman-teman nonton ini jadi tahu bagaimana mengalami perubahan dan prakteknya bagaimana gitu. Oke, nah apa yang menyebabkan kehidupan orang itu stuck Mas Bimo? Padahal kita juga sudah berusaha maksimal nih. Ya, apa sih yang membuat hidup stuck? Padahal sudah berusaha maksimal. Bahkan ada yang sampai berusaha nyari income tambahan, penghasilan sampingan, atau side job, atau apapun itu sudah berusaha dilakukan, tapi kok nggak berubah. Apa yang menyebabkan? Nah, teman-teman saya akan jelaskan pelan-pelan, ya, pahami. Kalau misalkan perlu dicatat, boleh, silahkan dicatat, nggak apa-apa, supaya teman-teman paham benang merahnya. Kalau teman-teman paham benang merahnya, paham polanya ini, maka teman-teman begitu mudah yang namanya mengubah kehidupan. Jadi yang membuat seseorang tidak berubah kehidupannya adalah seseorang itu detik ini, saat ini, dia menghidupi masa lalu. Jadi detik ini, dia menghidupi masa lalu. Akan sangat kelihatan dari pertanyaan. Contoh, Mas, saya punya hutang sekian ratus juta. Mas, saya nggak akur dengan pasangan. Mas, suami saya jarang ngasih uang, malah nambah hutang dan lain sebagainya. Gitu. Mas, realitas saya begini begitu. Nah, itu berarti apa? Detik ini orang itu sedang menghidupi masa lalu. Gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan energi, frekuensi, dan vibrasi. Gitu. Jadi teman-teman sebelum sebuah benda terjadi, tercipta, itu penyusun partikel pertamanya adalah, utamanya yang terkecil itu adalah energi. Jadi sebelum teman-teman memahami tadi penyebabnya, supaya nanti lebih klik lagi, dapat nih siang ini sekitar 1 jaman ini, saya akan jelaskan dulu dari sisi energi. Ya, contoh misalkan, buku ini kalau dipecah, partikel terkecilnya adalah energi.
Ada molekul, ada atom, inti atom adalah energi. Betul, betul. Kemudian kejadian, peristiwa, termasuk uang, kekayaan, termasuk diri kita ini, kalau dipecah, partikel terkecilnya adalah energi. Jadi sebelum menjadi realita benda kejadian, dia adalah energi yang eksis di medan kuantum. Nah, yang membuat itu turun menjadi realita, itu adalah energinya diberikan atensi, diberikan perhatian, difokuskan. Nah, ini jawab yang tadi. Kenapa seseorang hidupnya nggak berubah? Karena salah satu cara menggerakkan energi adalah dengan atensi. Atensi itu apa? Perhatian. Nah, kalau perhatian detik ini, perhatiannya adalah ke masa lalu, energi mengalirnya kemana? Masa lalu. Energi mengalirnya ke masa lalu. Energi mengalir ke masa lalu, ke hutang, ke peristiwa-peristiwa yang tidak baik, ke luka, trauma, dan lain sebagainya. Maka peristiwanya jadi apa? Jadi hutang lagi. Jadi realita yang negatif. Gitu. Maka seseorang yang fokusnya ke masa lalu, masa depan tidak akan jauh beda dengan masa lalu. Gitu. Jadi teman-teman bisa dipahami belum ya, bahwa yang membuat seseorang tidak berubah, stuck, adalah detik ini dia menghidupi masa lalu. Nah, saya pengen cek dulu nih. Teman-teman sampai di sini bisa dipahami belum? Detik ini, kan hidup kita tuh saat ini. Tapi perhatiannya adalah ke masa lalu. Satu detik yang lalu itu masa lalu. Bukan harus selalu masa kecil. Bukan harus selalu 10 tahun yang lalu. Masa lalu itu detik, satu detik yang lalu adalah masa lalu. Jadi kalau teman-teman perhatiannya, kan perhatiannya menggerakkan energi nih, perhatiannya ke arah masa lalu, maka masa depan ini bisa diprediksi. Masa depannya tidak akan jauh beda dengan masa lalu, dan itu sudah terbukti bertahun-tahun. Saya 14 tahun, teman-teman. Ketika saya fokus beresin utang, saya terus mikirin utang, saya terus mikirin luka, kekecewaan, kejadian di masa lalu, masa depan saya tidak berubah, gitu, ya. Jadi inilah penyebab kenapa seseorang hidupnya stuck, karena detik ini dia menghidupi masa lalunya. Dan ini yang private ke saya tuh sudah banyak sekali, gitu. Begitu saya jelaskan begini, mereka clear, selesai. Kenapa? Karena bertobat dari menghidupi masa lalu, itu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Ida. Oh, intinya jangan diingat masa lalu banget ya? Sebenarnya nggak cuma hanya diingat ya, tetapi perhatiannya itu stop, itu supaya hidupnya nggak stuck. Nah, nanti kan berikutnya ada pertanyaannya kan gitu. Jadi bagaimana supaya stuck? Ini jangan hanya nggak diingat banget, tapi perhatian Anda jangan ke masa lalu. Bukan berarti melupakan ya, tapi perhatian Anda nggak ke sana, tetapi ke arah yang ke depan gitu. Oke, nah itu gimana Mas caranya kita stop untuk memberikan atensi pada masa lalu itu? Kadang kan kita susah nih ya untuk move on dari masa lalu gitu. Ya, sebenarnya yang membuat perhatian ke masa lalu itu apa? Pikiran kan? Benar nggak? Betul, betul. Bukan kita bergerak ke masa lalu, kan nggak bisa. Kita ini nggak bisa kembali ke masa lalu, secara physically nggak bisa. Kita memutar mundur waktu nggak bisa. Tapi siapa yang bisa ke masa lalu? Pikiran. Nah, maka ketika pikiran dikunci di sekarang, dia digerakkan ke depan, dia nggak akan ke masa lalu. Gitu. Teman-teman bisa pakai teknik yang namanya menghentikan pikiran, yang biasanya saya ajarkan di meditasi. Bagaimana menghentikan pikiran yang tidak memberdayakan, atau pikiran yang negatif. Gitu. Jadi dihentikan pikiran yang negatif. Gitu. Supaya apa? Dia tidak lari ke masa lalu. Supaya pikirannya berhenti, stop. Gitu. Oke, nah kalau di masa lalu tuh ada diri kita yang terluka nih, itu apakah kita harus memaafkan diri kita sendiri atau bagaimana Mas Bimo? Ya, kalau ada luka di masa lalu, seperti beberapa podcast kemarin, yang membuat masalah sebenarnya apa sih? Sebenarnya bukan peristiwanya, tapi apa? Emosinya. Oh, gitu. Jadi apapun peristiwa sebenarnya emosinya. Nah, kalau teman-teman yang merasa dilukai, merasa nggak sembuh-sembuh luka oleh orang lain, di buku Ripen itu ada di bab ke-6. Bab ke-6 ini jawabannya, di mendoakan mereka yang pernah dipinjam olehnya. Yang kemarin kita bahas bahwa pendewasaan itu harus terjadi. Maya harus tetap dibentuk untuk semakin dewasa. Tapi nggak bisa
nggak bisa selalu dengan rasa enak, rasa nyaman. Kadang pendewasaan tuh bisa dengan rasa sakit, rasa luka, dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman memahami materi bab ke-6, nah itu teman-teman tahu kok kunci rahasianya, bahwa bagaimana sih kalau ada masa lalu yang menyakitkan, termasuk ditipu, termasuk disiolimi, termasuk hutang tidak balik-balik. Itu jawabannya ada di buku Repent di bab ke-6. Bagaimana merilis emosinya, bagaimana kesadaran baru bahwa orang yang melukai kita sebenarnya sedang dipinjam olehnya untuk mendewasakan kita kok gitu. Oke, nah berarti antara energi, vibrasi, dan masa lalu ini saling berkesinambungan ya, Mas Bimo? Karena semuanya adalah energi. Oke, nah gimana caranya memperbaiki energi kita nih kalau atensi kita masih ke masa lalu? Ya, oke. Jadi kalau perhatiannya masih ke masa lalu, maka alihkan. Ini kan energi ini kan eksis ya di medan kuantum. Digerakkan dengan perhatian. Nah, pertama tadi kenapa hidupnya stuck? Karena detik ini menghidupi masa lalu. Yang kedua nih jawabannya. Yang kedua adalah kenapa hidupnya stuck? Orang-orang tidak menentukan masa depannya mau jadi apa. Oh, gitu loh. Jadi ketika saya tanya, coba Bu, sekarang kita bentuk diri barunya seperti apa? Ibu yang baru nanti seperti apa? Nggak tahu. Profesinya apa nggak tahu, income-nya berapa nggak tahu, bahkan pengen rumah apa nggak tahu, dan sebagainya gitu. Nah, saya tertarik buat teman-teman. Apakah juga mengalami hal yang sama? Misalkan gini, oh iya ya, ternyata aku memang nggak menentukan masa depan saya mau jadi apa. Tentunya saya nggak menentukan diri saya di masa depan tuh siapa, punya income berapa, tinggal di mana, dan sebagainya. Ternyata sehari-hari sibuknya adalah energinya ke masa lalu. Sehingga apa? Realita ke depan kurang lebih sama dengan masa lalu.